Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Setelah kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, dengan segala bentuk kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita semuanya masih dapat melaksanakan sebagian kewajiban, sebagian sunnah di dalam melaksanakan kegiatan mengisi di bulan suci Ramadan. Hari-hari yang telah kita lewati itu tidak akan bisa kembali lagi. Namun dengan harapan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita, shaum kita, salat kita, sedekah kita, qiraatil Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari yang berikutnya mudah-mudahan kita semuanya pun bisa mengoptimalkan kembali segala bentuk ritual ibadah kita. Karena tidak lain tidak bukan tujuan daripada ibadah yang kita lakukan, yakni puasa, menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah keluarga, tentunya di dalamnya tidak akan terlepas dari sebuah kehadiran, yakni seorang anak. Begitu sunyi, begitu sepi, dan begitu hampa apabila dalam sebuah keluarga itu belum dikaruniai seorang anak, seorang keturunan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa bermunajat kepada Allah agar senantiasa untuk diberikan keturunan. Kita pun sama, ketika sudah membina keluarga, diawali dari pernikahan, lalu kemudian sampai di pelaminan, kemudian hari-hari begitu berjalan terus tanpa adanya kehadiran seorang anak, maka keluarga itu akan terasa hampa. Ketika anugerah diturunkan oleh Allah, diberikanlah amanah berupa anak, berupa keturunan, akan menjadi permasalahan yang lain, akan menjadi ujian yang lain. Kalau dulu sebelum ada diharap-harapkan, lalu setelah ada, lalu kemudian bagi kita ini sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, ketika Allah sudah menganugerahkan kepada kita keturunan, maka tugas dan tanggung jawab kita pun pasti bertambah. Karena itu yang kita harapkan. Kenapa kok mesti harus kita berharap? Salah satunya yang diingatkan oleh Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya itu akan terputus kecuali 3. Salah satunya adalah doanya anak yang soleh. Maka ketika seseorang dianugerahi atau diamanahkan seorang anak, pasti berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan keturunannya menjadi keturunan yang soleh atau solihah. Maka upaya-upaya itu harus kita lakukan. Ada yang mendidiknya secara pribadi, ada yang mendidiknya diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, disekolahkan dengan jurusan-jurusan yang tinggi, kemudian mendapatkan titel, predikat dan sebagainya. Itu bagian daripada upaya orang tua.
Lalu Islam bagaimana? Punya peran di dalam mendidik agar supaya anak-anak yang ada di dalam ruang keluarga kita ini betul-betul menjadi anak yang soleh, yang betul-betul nanti bisa mendoakan kita semuanya. Maka kalau kita berbicara tentang masalah pendidikan, ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama terkait dengan metode pendidikan yang kita berikan. Yang kedua terkait dengan materi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, isi dari pendidikan itu apa. Dan yang ketiga adalah capaian, target, apa yang harus kita sampaikan kepada anak sehingga pendidikan itu dapat dimiliki oleh anak. Terkait dengan yang pertama, ada metode pendidikan. Saya mengutip satu tulisan yang ditulis oleh Muhammad Qutb dalam kitabnya Manhaj Tarbiyatul Islamiyah, dan Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Auladil Islam. Di sana diceritakan bahwa metode pendidikan itu setidaknya harus memiliki 5 komponen. Komponen yang pertama, dia harus adanya keteladanan, harus adanya qudwah. Dari siapa ini kita dapatkan? Dari siapa anak itu kita mendapatkannya? Tidak lain tidak bukan adalah kita selaku orang tua. Anak ini sifatnya adalah imitatif. Anak ini sifatnya adalah meniru. Meniru siapa? Meniru orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Meniru orang-orang yang lebih dekat dengan lingkungannya, adalah keluarga. Makanya tidak heran kalau ada pepatah mengatakan buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Kelakuan seorang anak atau perilaku seorang anak biasanya tidak jauh daripada orang tuanya. Walaupun pepatah ini tidak selamanya benar, tapi setidaknya karena anak itu sifatnya imitatif, maka kita selaku orang tua harus bisa memberikan keteladanan yang baik. Jangan kita bisanya hanya memerintahkan, lalu kemudian kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan. Contoh yang paling kecil adalah ketika kita mengingatkan anak kita agar supaya makan dengan tangan kanannya. Karena adab daripada makan itu adalah menggunakan tangan kanan. Sementara kalau kita tidak memberikan uswah, kita tidak memberikan keteladanan di dalam hal ini, pasti nanti akan dicontoh oleh anaknya. Tuh kan, ayah saya, ibu saya makan dengan tangan kiri. Kemudian kalau kita mengarahkan kepada anak kita, makannya sambil duduk dek, jangan sambil berdiri. Lalu seorang anak melihat kepada orang tuanya, tuh kan ayahnya makan sambil berdiri, ayahnya atau ibunya makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, dan sebagainya. Maka yang paling punya peran paling besar adalah orang tua. Dia akan menjadi uswah bagi anaknya. Yang kedua, adanya sebuah pembiasaan, adah di dalam keluarga. Kalau kebiasaannya di dalam rumah tangga, sebelum tidur semuanya diajarkan, yuk semuanya ke kamar mandi, bersuci sebelum tidur, baca doa sebelum tidur, dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan itu akan menjadi rutinitas walaupun tidak disuruh. Maka di dalam rumah tangga kita, mari kita bersama-sama menciptakan sebuah kebiasaan yang baik, karena kebiasaan yang baik itu akan menjadi sebuah attitude nanti ketika anak itu dewasa. Tanpa diperintah pun pasti sudah melakukannya. Bangun tidur, kalau memang kebiasaannya sudah membersihkan kamarnya, menyapu kamarnya dan sebagainya, tanpa diperintah pun pasti akan melakukannya. Yang ketiga adalah pemberian nasihat. Diingatkan kalau anak melakukan sebuah kesalahan, dan itu memang tugas kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita punya kewajiban untuk menyelamatkan diri kita. Kita punya kewajiban untuk menyelamatkan anak istri kita dari sengatannya api neraka. Salah satunya adalah memberikan nasihat kepada anak kita, memberikan peringatan kepada istri kita apabila mereka jauh daripada tuntunan Allah maupun Rasulnya. Yang keempat adalah melaksanakan kontrol terhadap apa yang mereka lakukan. Terlebih saat ini kita semuanya, anak-anak kita masih pandemi, sehingga belajarnya di rumah. Ini perlu kontrol yang baik. Ini perlu pengawasan yang lebih ekstra daripada orang tua. Jangan sampai mereka betul-betul terpengaruh atau
memanfaatkan media gadget ini justru bukan pada tempatnya. Yang harusnya mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring, justru mengalihkannya menjadi bermain game kah, atau melakukan dan melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik di media-media yang lain. Dan yang kelima, yang terakhir adalah adanya reward and punishment, adanya penghargaan, adanya hadiah, adanya sebuah sanjungan terhadap anak kita apabila mereka melakukan sebuah kebaikan, dan adanya sanksi apabila mereka melakukan sebuah kesalahan. Walaupun beberapa pakar pendidikan tidak setuju dengan adanya seperti ini, tapi faktanya ketika di lapangan, di rumah tangga, kadang-kadang kita memberikan reward, kadang-kadang kita pun memberikan sanksi. Maka setidaknya metode pendidikan inilah yang perlu kita tekankan di dalam pelaksanaan, agar anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang bisa diharapkan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isi daripada pendidikan mungkin nanti akan diisi dan dilanjutkan oleh kajian-kajian berikutnya, dan ini memerlukan kajian yang cukup panjang. Oleh sebab itu yang paling utama adalah bagaimana metode kita menyampaikan pendidikan terhadap anak kita, agar supaya anak-anak kita betul-betul terarah, betul-betul menjadi anak-anak yang saleh, yang bisa menjadi investasi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.